Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ada kabar penting nih, sebuah peraturan baru dari Kementerian Pendidikan baru aja keluar. Dan ini bakal bisa dibilang mengubah cara kita mengajar ke depannya. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Kita ubah dokumen yang mungkin kelihatannya rumit ini jadi strategi praktis yang bisa langsung Bapak Ibu terapkan di kelas. Oke, ini dia nih yang jadi topik utama kita. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026. Jangan langsung kebayang tumpukan kertas birokrasi yang bikin pusing ya. Coba deh anggap ini sebagai, peta baru. Atau lebih canggih lagi, GPS kita bersama. Alat yang bakal memandu kita semua untuk menciptakan pengalaman belajar yang keren banget buat murid-murid di seluruh Indonesia. Pasti langsung muncul pertanyaan di kepala kita kan? Intinya apa sih yang berubah? Dan yang paling penting, dampaknya apa buat kelas kita? Besok pagi, apa yang harus saya lakukan secara berbeda? Nah, yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal lihat dulu filosofi di baliknya. Kenapanya dulu, gitu. Terus kita masuk ke yang praktis-praktis. Gimana cara merancang, melaksanakan, sampai menilai proses belajar. Terakhir, kita simpulkan semuanya, apa dampaknya buat kita para guru, dan tentunya buat murid-murid kita. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Sebelum kita loncat ke teknisnya, ke gimana caranya, penting banget nih kita paham dulu kenapanya. Apa sih sebetulnya filosofi inti yang jadi dasar dari semua aturan baru ini? Nah, di pasal 1 itu disebut soal standar proses. Intinya, ini adalah kriteria minimal. Bayangin aja ini tuh semacam garis start ya. Standar paling dasar yang harus kita penuhi di setiap proses belajar. Tujuannya, biar semua murid kita punya kesempatan yang sama untuk sampai ke garis finish dengan bekal yang cukup. Terus, apa dong jantungnya peraturan ini? Nah, semua itu ternyata mengerucut ke 3 prinsip utama. Ada di pasal 3. Bisa dibilang, 3 prinsip ini bakal jadi semacam DNA baru dalam cara kita mengajar. Prinsip yang pertama, berkesadaran. Maksudnya apa? Sederhananya, murid itu sadar dan paham tujuan mereka belajar sesuatu. Jadi bukan cuma hafal. Contohnya pas belajar siklus air, mereka ngerti ini bukan cuma buat ujian, tapi ini toh yang menjelaskan kenapa hujan turun atau kenapa kita perlu hemat air. Nah, kalau mereka sudah klik di situ, motivasinya pasti beda, belajarnya jadi lebih aktif. Yang kedua, bermakna. Nah, ini nyambung banget. Artinya, apa yang dipelajari itu relevan sama kehidupan mereka. Belajar presentasi itu bukan cuma angka di buku tulis, tapi soal gimana caranya ngitung diskon pas lagi belanja di mall. Jadi ilmunya tuh nyata, nempel, dan benar-benar bisa dipakai. Dan yang ketiga, menggembirakan. Sebentar, ini bukan berarti kelas harus jadi heboh kayak taman bermain ya. Lebih ke soal menciptakan ruang yang aman secara psikologis. Tempat di mana anak-anak nggak takut salah, karena salah itu bagian dari belajar. Tempat di mana rasa penasaran itu dirayakan, bukan dibungkam. Jadi suasananya positif, dan motivasinya datang dari dalam diri mereka sendiri. Oke, filosofinya sudah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis, yaitu perencanaan. Anggap saja kita mau bangun rumah yang kokoh. Pasti butuh cetak biru yang jelas kan? Nah, sama persis dengan proses pembelajaran yang efektif. Nah, ini ada kabar baik loh buat kita semua. Menurut pasal 5, urusan administrasi ini dibikin lebih simpel. Nggak perlu lagi RPP berlembar-lembar yang bikin pusing. Intinya cuma 3 komponen ini. Simpelnya, apa tujuannya? Gimana langkah-langkah buat mencapainya? Terus, gimana kita tahu tujuannya udah tercapai atau belum? Udah, itu aja. Fokusnya ke isinya, bukan formatnya. Cetak biru sudah di tangan. Sekarang waktunya eksekusi. Nah, di bagian pelaksanaan inilah kita bicara soal gimana caranya menghidupkan rencana tadi jadi pengalaman belajar yang seru, nyata, dan dinamis di dalam kelas. Pasal 9 itu ngajak kita buat ninggalin model kelas yang, ya tahu kan, sunyi, guru ngomong di depan, murid nyatat. Udah bukan zamannya. Suasana yang ideal itu harus interaktif, 2 arah, harus inspiratif, bukan cuma transfer materi, menyenangkan, menantang, tapi nggak bikin stres, dan yang penting, mendorong anak-anak buat aktif dan kreatif. Nah, seiring dengan itu, peran kita sebagai guru juga berkembang. Kita bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Menurut pasal 9, kita punya 3 peran kunci. Pertama, sebagai teladan, contoh yang baik. Kedua, sebagai pendamping yang membimbing perjalanan mereka. Dan ketiga, sebagai fasilitator yang menyiapkan arena belajar yang kaya dan beragam. Oke, bagian terakhir dari siklus ini,
Penilaian. Nah, di sini nih ada pergeseran paradigma yang gede banget. Kita diajak pindah dari budaya menilai yang menghakimi hasil akhir ke proses refleksi yang tujuannya membangun. Jadi, ini bukan soal vonis, tapi soal pertumbuhan. Coba deh perhatikan kutipan dari pasal 15 ini. Dikatakan, penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik melalui refleksi diri. Yap, betul. Penilai pertama dari proses mengajar kita adalah diri kita sendiri. Ini keren banget loh. Artinya, kita diberi kepercayaan dan didorong untuk berefleksi, bukan cuma pasif menunggu dinilai. Tapi, refleksi ini bukan berarti kita sendirian ya. Justru ini pendekatannya 360 derajat. Kita bisa dapat masukan dari diri sendiri, dari sesama guru, dari kepala sekolah, bahkan dari murid kita. Bayangin deh kita ini kayak tim pit stop di balapan Formula 1. Semua orang ngasih masukan supaya mobil balapnya, yaitu proses belajar kita, bisa makin kenceng dan makin bagus di putaran selanjutnya. Tujuannya jelas, perbaikan, bukan penghakiman. Oke, kita sudah lewati filosofi, perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian. Sekarang kita tarik benang merahnya. Jadi, apa sih makna semua ini dalam praktek sehari-hari? Apa dampaknya buat kita, para guru, dan juga buat murid-murid kita di kelas? Pada dasarnya, inilah intinya. Peraturan ini jangan dilihat sebagai daftar checklist yang kaku, tapi sebagai sebuah siklus yang hidup dan terus berputar. Perencanaan yang matang akan menghasilkan pelaksanaan yang lebih menyenangkan, pelaksanaan yang menyenangkan memberi kita bahan yang kaya untuk direfleksikan, dan hasil refleksi itu jadi modal untuk perencanaan yang jauh lebih baik lagi. Ini bukan garis lurus, tapi sebuah spiral pertumbuhan yang gak ada hentinya. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Bapak atau Ibu renungkan. Gak perlu kok mengubah semuanya dalam satu malam. Coba deh pikirkan, dari semua yang kita bahas tadi, ada nggak satu langkah kecil saja yang bisa langsung Anda coba terapkan di kelas